Isman Opinion. Mitra bisnis, geger berita banyak nasabah asuransi yang kehilangan saldonya dan berita ini menjadi viral dan memati komentar banyak pihak. Pihak asuransi menjelaskan setiap produk yang mengandung unsur investasi pasti ada risikonya dan hal ini sudah dituangkan secara detail dalam setiap prospektus produk. Ada juga yang menyalahkan agen asuransinya. Bagaimana komentar Anda soal ini? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Silakan di 6339160. Pribadi beberapa kali ya ada yang kecewa juga. Intinya gini, kita harus paham bahwa kalau ada unsur savingnya atau investasi, unit link segala macam itu up and down ya. Kalau mau kita pisahkan, kalau mau beli risikonya aja, ya beli aja insurannya, itu fix karena itu preminya kan bisa sudah fix ya, sudah tetap dengan nomor segala macam. Tapi kalau ada saving itu susah. Kita awal masuk pasti dikasih angka yang ya sangat menggiurkan ya. Tapi ujungnya begini. Satu hal yang kita harus perhatikan juga biaya. Ya, plan manajernya itu pasti ada biaya. Nah, biayanya berapa harus jelas dulu. Kalau bisa sih cari yang begini, cari maskapai yang besar lah, yang sudah bernama ya. Jadi jangan sembarangan nanti kayak ini, kayak apa, Budi Putra ya. Jadi hati-hati aja. Makasih, selamat. Kasus ini lebih banyak karena kesalahan agen asuransi yang tidak menjelaskan secara utuh, selalu menyalahkan pemegang polis, katanya tidak membaca footnote yang tulisannya kecil-kecil itu ya. Orang yang membeli tidak tahu pasti, yang lebih tahu siapa itu harus mengajari, memberitahu risikonya. Jadi menurut saya, untuk orang-orang yang merasa uangnya berkurang karena kesalahan-kesalahan seperti itu, asuransi harus bertanggung jawab. Kecuali kalau klien-klien itu sudah membubuhkan tanda tangannya di footnote yang kecil-kecil itu, untuk make sure agen asuransinya itu sudah membahas dengan klien, dan klien juga salah kalau nggak membaca apa yang ditandatangani. Terima kasih. Ini prinsipnya perusahaan asuransi itu, nggak ada perusahaan asuransi itu yang rugi. Mereka tuh untung. Sejarahnya mereka dibentuk pasti untung. Kalau nggak bakal ada yang mau buka perusahaan asuransi. Lihat aja biaya administrasi mereka cas besar kalau kita bayar. Lalu kalau kita nggak ada klaim, nggak kembali uangnya. Jadi ya publik harus tahu saat mereka mau masuk asuransi, nggak bisa mereka bicara untung. Yang untung tuh perusahaan asuransi sama agen-agennya, jalan-jalan ke luar negeri, pendapatannya gede, dan dilarikan semua uangnya ke luar negeri. Jadi publik tuh harus sadar, dia nggak bisa komplain saat mereka mutusin, mereka tahu konsekuensinya seperti itu. Itu aja, terima kasih. Sudah mengalami seperti investasi saham semua, itu pasti ada risiko seperti judi. Mana ada sih makanan gratis, ya nggak? Peribahasa Mandarin, 天下没有免费的午餐. Risikonya, saya kan pasti. Saya termasuk salah seorang yang merasa tanda kutip korban. Saya terpaksa menutup 2 polis asuransi anak saya karena ternyata setelah saya minta, portofolio saya sangat jauh dari yang saya harapkan. Kemudian saya coba flashback apa dulu yang disampaikan oleh para agen-agen asuransi tersebut. Nah, kemudian saya sadar ternyata bahwa agen itu hanya menjelaskan yang enaknya saja, yang manisnya saja. Hanya beberapa lembar ilustrasi profit apa segala macam portofolionya nanti jangka sekian tahun gitu. Nah, ternyata setelah sebandingkan dengan kontrak polis yang saya terima, nggak kebaca sama sekali, dibikin pasal-pasalnya yang begitu tebal, jelimet. Akhirnya saya berpikir ini suatu modus
ya udah saya nyatakan saya stop, saya tutup asuransi saya gitu. Terima kasih. Saya mau kasih pendapat sedikit ya. Kalau memang sebelumnya sudah ada penjelasan di polisnya bahwa itu mengandung resiko, ya perusahaan asuransinya nggak bisa disalahkan. Cuman memang saya seringkali tuh ngelihat tuh sales-sales ya di Indonesia, mau sales properti kayak mau sales apapun juga, termasuk asuransi. Kadang-kadang suka supaya laku dia punya produk itu ngomongnya berlebihan gitu, terlalu bagus. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Nah kalau bisa juga supaya sales jadi punya etika lah ya, punya moral. Jangan karena keuntungan sesaat merugikan banyak orang. Terus yang kedua Bu ya, saya juga mau gitu ya, kalau bisa pemerintah tegas gitu ya, supaya bisa seperti untuk menghindari kejadian kayak tahun 98 tuh bukan hanya bank tapi perusahaan asuransi, perusahaan properti itu dititipkan gitu ya, minimal ada semacam kayak gitu, capital kemampuan keuangan perusahaan itu. Kalau kemampuan keuangannya sedikit, janganlah minimal 1 triliun gitu, kayak 1 triliun rupiah dah. Termasuk developer kalau nggak punya uang 1 triliun rupiah, jangan dikasih izin buat membangun gitu Bu. Karena banyak orang jadi rumah yang mangkrak, developernya nggak mau tanggung jawab, uangnya nggak dibalikin. Nah kasus-kasus kayak gini juga sebaiknya jadi perhatian pemerintah gitu aja. Makasih. Langkah atau properti apa tuh diatur yang jelas gitu Pak, jangan sampai merugikan konsumen gitu ya. Minimal tuh perusahaan-perusahaan itu minimal mesti punya modal 1 triliun atau lebih supaya jadi nggak merugikan konsumen lagi. Terus udah gitu jangan lagi ada sistem kasino kapitalisme Pak, yaitu sistem di mana perusahaan itu hanya mikirin kepentingan sendiri, nggak peduli orang lain rugi atau apa. Itu sebaiknya sistem itu dihapus Pak. Itu kasihan udah banyak yang jadi korban, misalnya properti yang mangkrak, udah dapat duitnya developernya kabur atau bangun proyeknya nggak benar gitu, minta uang kembali nggak bisa gitu aja. Bahwa melihat ini pemerintah ini kurang hadir ya, saya bilang kurang hadir. Tolong dibedakan antara asuransi dengan investasi. Oke lah, investasi sudah ada banyak pemangku jabatan yang mensoroti ya. Tetapi untuk asuransi seharusnya ini harus lebih ketat lagi pemerintah memperhatikannya. Jadi pemerintah dalam hal ini kurang mengayomi masyarakat kecil, padahal mereka memasukkan asuransi itu untuk secure, untuk safe mereka punya ke depannya. Banyak hal juga dalam seperti contoh ya, seperti pembelian rumah yang rumahnya belum jadi untuk properti itu, kalau sampai terjadi sekarang lagi tren PKPU pilot atau reschedule, itu hampir sama dengan saya perhatikan sama asuransi sekarang. Pemerintah tidak hadir di sana. Tadi malam saya baru nonton TV, Pak Mahfud mengatakan semua ini masih ditampung, mudah-mudahan nanti akan dibahas di prolegnas. Artinya kita orang kecil sangat hati-hati ya, taruh uang di asuransi atau membeli investasi apapun, hati-hati karena negara tidak hadir untuk orang kecil. Demikian, terima kasih. Saya mau komen ya begini, memang betul ada kaitannya dengan agen asuransi, karena tidak semua agen asuransi itu memperhatikan kebutuhan konsumen. Tapi mereka biasanya itu lebih mengejar keuntungan pribadi ya, dalam hal ini bonus, sehingga kebutuhan konsumen itu tidak diperhatikan. Dan yang kedua, untuk produk asuransi, klien itu harus memperhatikan secara detail, dan di sini letak kekuatan agen asuransi sebenarnya. Mereka harus menjelaskan bahwa produk-produk ini begini gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar keuntungannya, tapi kerugiannya apa. Kalau misalnya produk asuransi itu yang berbasis resiko atau investasi, itu memang banyak keuntungan dan banyak kerugiannya. Artinya gini, kalau saham yang diputar itu turun, itu kan memang berpotensi untuk rugi dan bisa juga untuk untung. Tapi jangka panjang, asuransi itu jangka panjang yang harus diperhatikan. Nah, di sini letak agen asuransi itu sebenarnya yang berperan penting gitu loh. Jadi menurut saya agen asuransi itu memang harus benar-benar di training supaya mereka tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi, tapi lebih kebutuhan klien. Jadi tidak asal menjual asuransi gitu ya.
Jadi perlu memperhatikan beberapa hal tentang asuransi di PP 15.1. Yang pertama itu jangan terlalu percaya apa kata marketing asuransi. Jadi kita harus melihat isi pasal daripada perjanjian di mana kita mau investasi di asuransi itu ya. Karena kata-kata asuransi bisa keluar dari isi perjanjian itu. Ya, contohnya begini. Dan nanti asuransi ini akan mengganti rugi apapun walaupun Anda itu tidak mengalami resiko. Padahal tidak ada di pasalnya dan itu harus diperhatikan benar-benar. Dan yang kedua itu kita misalkan menemui masalah pada asuransi, ya mau tidak mau kita lapor polisi atau menyewa pengacara dan sebagainya kalau tidak mampu ya LBH gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu maka polis kita tidak akan bisa diambil. Memang ada beberapa asuransi yang polisnya padahal dalam peraturannya di pasalnya bisa diambil, tapi ternyata begitu kita mau ambil polis kita itu malah tidak bisa diambil padahal polisnya lumayan banyak. Saya pikir saya itu kemana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus di training agen asuransinya ya, gitu ya. Karena kebanyakan agen asuransi hanya bisa jual, tapi dia tidak memahami detail produknya, jadi merugikan para nasabahnya. Itu yang terjadi sering, gitu. Dan yang kedua, memang asuransi akan ada dua, asuransi konvensional dan asuransi yang bersifat unit link, gitu. Nah, kalau unit link memang kemungkinan besar ada keuntungan dan kerugiannya, gitu. Nah, yang untuk ruginya tergantung dari bursa saham yang diputar, itu aja sih. Komen saya singkat, padat dan jelas aja. Berinvestasilah di tempat yang tepat. Asuransi itu untuk proteksi. Terima kasih. Ya memang agen asuransi itu pasti mengutamakan kepentingan margin profitnya dia pribadi dalam perusahaannya. Jadi dia mengemukakan atau menyatakan aspirasi secara transparan bagaimana bentuk-bentuk keuntungannya dibandingkan kerugian atau resiko yang seperti tadi digambarkan tadi. Jadi ada kemungkinan lebih banyak mandate-nya itu pada keuntungan-keuntungan. Nah, kalau sampai terjadi demikian, ini kan harusnya bisa dijamin ya, diproteksi mungkin dari pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan tuh harus lebih menertibkan agen-agen asuransi mana yang kompeten di mata publik yang betul-betul pada saat dia mengalami kolaps atau ketimpangan-ketimpangan itu harus menjadi eskalasi yang berbahaya jika diteruskan atau diberikan peringatan atau warning. Jadi nasabahnya pun tidak akan mengalami ketakutan ataupun trauma dengan kejadian seperti ini, ya kan. Jadi ini harus menjadi perhatian dan pemegang asuransi juga harus pandai-pandai secara bijak memilih mana asuransi yang betul-betul berkenan dan tepat di mata publik. Saya kira demikian. Komentar saya gini Pak, kalau seandainya setiap agen asuransi kan pasti ada sertifikasi atau kartu anggota dari AJI, karena pasti ada ujian duluan. Hanya saja memang terkadang dalam di lapangan kita akan ketemu agen-agen yang menjual dalam tanda kutip itu adalah tabungan. Nah, tabungan ini yang salah konsep. Kita beli asuransi itu adalah beli proteksi, membeli sesuatu produk yang bisa menggantikan mentransfer risiko, Pak. Jadi kadang-kadang nasabah atau orang yang beli ya, katakan seperti saya punya dari Allianz maupun Prudential, saya juga harus tahu gitu loh produknya seperti apa. Jadi saya transfer risiko ke produk ke perusahaan asuransi tersebut. Nah, perkara kalau dia bisa sampai lapse itu terjadi kenapa? Saya rasa, saya menduga Pak, adalah agen asuransi yang menjual itu, dia menjanjikan bahwa 10 tahun tabung atau 10 tahun isi, udah itu kamu nggak usah bayar lagi. Itu yang pasti akan mati, itu yang pasti akan lapse. Jadi perkara orang yang akhirnya cuti premi segala macam, ya itu resiko sendiri gitu loh. Kita beli asuransi itu kalau nyicil sampai setiap bulan, artinya itu diusahakan lebih baik seumur hidup kita bayar, Pak. Nggak ada orang yang beli asuransi itu seenaknya cuma 10 tahun bayar, udah itu nggak bayar lagi. Itu aja sih Pak komentar saya. Ya, ini rasanya jadi mengurangi kepercayaan masyarakat untuk berasuransi ya. Jadi industri asuransi yang sudah dirintis tumbuh, sudah mendapat sambutan masyarakat, dipercaya begitu ya, tapi ada kejadian-kejadian kayak begini. Ini tentu perkembangan ke depannya sangat tidak kondusif. Terutama kita sebagai customer di mana asuransi itu bisnis kepercayaan. Soal salah menyalahkan siapa, ya kadang-kadang dalam krisis ini kadang-kadang ya bisa timbul juga kesalahan berinvestasi dari institusi tersebut. Tapi ya bagaimana juga perlindungan kepada nasabah itu tetap tidak berubah.
soal investasi yang dalam bentuk mungkin unit link atau itu ya mungkin bisa terjadi itu dalam tanda kutip kecerobohan daripada perusahaan yang mengelola dana dari nasabahnya. Harapan ke depan sih sebetulnya ya, kita kadang-kadang untuk regulator seperti pemerintah setelah ada kejadian merugikan masyarakat, ya bukan cuma di bisnis asuransi seperti misalnya yang penghimpunan dana umroh begitu yang lalu-lalu sering terjadi begitu, dan kelihatannya pihak regulator itu tidak mengawasi atau tidak melindungi masyarakat dari kecerobohan pengelola itu yang dalam bentuk investasi, entah itu investasi benar ataupun bodong. Jadi harapan saya sih sebagai masyarakat ya otoritas yang berwenang dalam hal ini lebih concern lagi agar ya baik itu lembaga konsumen atau apapun itu melindungi masyarakat. Terima kasih. Jadi sebaiknya teliti sebelum membeli. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau tidak teliti nanti akan kecewa di kemudian hari. Terima kasih. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.